Jangan malah kita memanfaatkan hubungan pertemanan atau persaudaraan untuk cari keuntungan. Harusnya kita jangan memanfaatkan rasa sungkan orang terhadap kita. Orang dagang harus untung. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, kan teman jangan untungin gue, nanti dagangannya tutup dong. Daripada kita setengah mati nolong orang ketika dia nggak punya uang, lebih baik kita nolong mereka ketika mereka berdagang. Kalau Anda diberkati lebih, berilah lebih. Anda tidak akan kekurangan, saya percaya itu. Jangan sampai kita nekan harga orang sampai orang setengah mati. Anda tidak akan miskin kalau Anda suka nolong orang miskin, saya yakini itu. Jangan maunya diberi, tapi milikilah mentalitas memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih melalui ibadah online ini kami boleh lihat Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami, tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau boleh menjamah setiap umat-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami berdoa mereka yang haus dan lapar akan Tuhan boleh dipuaskan. Mereka yang sakit boleh dijamah dan disembuhkan Tuhan. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan boleh jawab doa-doa mereka. Bapak, sebentar firman-Mu akan ditaburkan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Berikanlah roh hikmat dan wahyu, mampukan kami untuk menghidupinya supaya hidup kami jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa, amen. Hari ini saya akan bicara tentang jangan menekan orang lemah. Ada ayat di Amsal 20 ayat 14 yang sangat menarik, kita akan baca sama-sama. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya sendiri. Ada satu kepuasan tersendiri ketika berbelanja, kita tuh bisa menilai kualitas barang yang ingin kita beli. Kita punya kemampuan untuk tahu bagus atau tidak kualitasnya. Contoh, orang yang pintar pilih durian, tidak sembarangan orang. Karena kita nggak bisa lihat isinya. Dan ada orang-orang yang hebat sekali bisa memilih durian yang rasanya pahit, manis, dan enak. Dan kita biasanya mengandalkan teman-teman atau keluarga yang lebih paham bagaimana memilih durian. Bahkan ketika kita belanja buah, ada teknik untuk bisa memilih buah yang baik, matang, dan manis. Demikian juga dengan berbelanja. Orang-orang yang ngerti kualitas tuh begitu dia pegang bahannya, dia langsung tahu kualitasnya baik atau tidak. Nah, ada satu kepuasan tersendiri ketika kita bisa mengenali kualitas dan juga bisa menawar. Dalam budaya tawar-menawar, ada satu kepuasan tersendiri ketika si pembeli itu bisa beli barang yang diinginkan sesuai dengan harga yang dia mau gitu. Nah, ini wajar karena budaya di Indonesia apalagi. Kita senang belanja dan selalu diajarkan harus nawar ya. Saya pernah ikut teman juga ke Thailand dan ternyata di Thailand pun demikian. Orang harus nawar, bukan hanya separuh, bahkan katanya harus lebih daripada separuh nawarnya. Kadang-kadang saya pikir keterlaluan menawarnya, seperti kita ke Bali, kita nawar. Hati-hati, ada penjual yang juga bisa marah kalau kita nawarnya keterlaluan. Tapi merupakan satu hal yang wajar ketika kita nawar, lalu kita senang bisa dapetin harga sesuai yang kita mau. Tetapi saya ingin share beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa sadar. Kita sebenarnya menekan orang lemah dalam berbelanja. Contohnya, di pasar, ketika mungkin ibu-ibu beli cabai, beli bawang, beli bumbu-bumbu sayuran, beli daging ya, beli ayam, kita juga nawar. Nah, seringkali kalau di pasar tuh nawarnya kenceng ya, ibu-ibu tuh hebat sekali kalau sudah nawar. Nah, kita naikkan harga tukang sayur semurah mungkin. Padahal mungkin keuntungannya juga nggak seberapa. Tapi ketika kita ke supermarket, kita nggak bisa nawar kan? Price tag-nya sudah ada.
kita beli sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbu, atau apapun di supermarket, harganya cenderung lebih mahal daripada di pasar. Bahkan ada yang hampir 2 kali lipat. Tapi toh, kita senang-senang aja belanja di supermarket. Kita jalan santai-santai sambil dorong troli, dan kita nggak merasa marah karena harganya mahal. Tapi anehnya kalau di pasar, udah harganya murah, kita masih tekan lagi supaya harganya lebih murah. Padahal tukang sayur itu, saya lihat mereka nggak kaya-kaya tuh jualan sayur. Ketika kita bayar parkir di pinggir jalan, di Jakarta contohnya, ada daerah-daerah tertentu yang kalau kita parkir di situ, biaya parkirnya itu 2 kali lipat dari daerah lain. Contohnya di kota, kalau di Jakarta ya, kalau Anda tahu Jakarta. Kami tinggal di Kelapa Gading. Parkiran di Kelapa Gading itu kalau kita di pinggir jalan, itu 1 kali parkir itu Rp5.000. Nah tapi kalau di kota, itu bisa Rp10.000. Nah mungkin Anda yang bayar parkir Rp10.000, Anda marah. Karena Anda bilang, kok mahal sekali? Jangan sengaja getok saya ya, gitu. Biasanya saya bayar cuma Rp5.000. Nah biasa tukang parkir itu nggak kalah galak. Ya akhirnya kita bertengkar lalu. Jadi nggak enak. Sedangkan kita di mall, kita bayar parkir itu per jam. Bayarnya mahal. Tapi toh kita biasa aja tuh. Kita kasih kartu flash atau e-tol atau apapun, dan kita pergi dengan perasaan biasa aja. Kita nggak peduli harganya berapa. Toh kita nggak bisa nawar juga kalau parkir di mall. Padahal kalau dipikir-pikir, tukang parkir itu juga nggak tambah kaya dengan uang kita, dan kita juga nggak jadi miskin karena bayar lebih untuk parkiran kita. Tapi kita marah aja sama tukang parkir di pinggir jalan yang neken kita Rp10.000. Sementara kita di mall, kita bisa bayar biaya parkir yang jauh lebih mahal, tapi kita nggak komentar apa-apa. Di rumah, kalau kita sadar, kita makan di rumah itu dimasakin sama pembantu ya. Mungkin tukang masak khusus di rumah Anda. Mereka masak buat kita tuh sehari 3 kali. Siapin makan pagi, makan siang, makan malam. Nanti ada potong buah, nanti ada bikin snack lagi buat kita. Mungkin bagi Anda yang punya budaya seperti itu di rumah. Nah, orang yang kerja sama kita dari pagi sampai malam itu, maaf, pembantu-pembantu rata-rata gajinya kecil. Sementara kita makan di restoran mewah, seringkali kita udah bayar makanannya mahal, kena PPN, lalu kita bayar service charge, kita bayar udah mahal, kita masih sering lagi tinggalin tips 50.000 atau 100.000 buat pelayan-pelayannya. Apalagi di restoran yang mahal, ada orang yang biasanya layani kita khusus di meja kita pasti kasih tips ya paling minim 100.000 lah. Itu yang sekali-kali kita makan. Tapi sementara orang yang masakin kita tiap hari di rumah, pernah dikasih bonus nggak mereka? Apa yang saya ingin bagikan? Jangan suka menekan orang lemah. Sebaliknya, milikilah belas kasihan kepada yang lemah. Amsal 22 ayat 16 berkata gini, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Tukang parkir dan tukang sayur, kalau kaya, mereka tuh bisa ngurangin angka kemiskinan loh di Indonesia. Mereka bisa sekolahin anak-anak mereka. Tapi seringkali terhadap mereka, orang-orang kecil ini, kita lebih tega untuk nawar. Tukang sayur untung gak seberapa, kita tawar lagi. Jangan suka nawar kalau belanja dari orang susah. Kalau kita tuh diberkati, ayo berkati mereka lebih. Kalau kita punya lebih, jangan terlalu perhitungan sama orang susah. Pakai kesempatan untuk belanja, untuk memberkati orang susah. Orang yang suka memberkati orang susah, banyak berkahnya. Amsal 19 ayat 17 berkata gini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, ia akan membalas
perbuatannya. Kadang-kadang kalau saya lihat orang miskin gitu ya, ditekan, ditawar gitu, kayak kasihan gitu. Malah saya berpikir seharusnya kita berkati mereka lebih. Kalau kita berani bayar mahal di supermarket, kenapa sama tukang sayur yang mereka berjuang untuk nafkahin keluarga di kampung, kita nawarnya sampai begitu. Justru seharusnya sama orang-orang susah kita berani bayar lebih buat mereka. Kalau misalnya kita borong dagangan tukang pecel contohnya, misalnya harusnya Anda bayar 250.000, udah berkati aja 300.000 biar dia pulang. Kasian kan gitu. Saya lihat mama saya tuh sering banget borong makanan, dagangan, makanan kecil gitu ya di pasar gitu. Jadi ada orang yang tahu tabiat mama saya, sering sekali mendatangi mama saya. Ci, tolong dibeli Ci, lepetnya Ci, bihunnya Ci, buahnya Ci. Dan mama saya tanya, lepetnya sisa berapa? Udah siang Ci, saya mau pulang Ci, abisin Ci, sisa berapa? 200. Ya udah saya beli semua, bungkus. Padahal kalau dipikir-pikir, saya yakin mama saya tuh gak bakal makan lepet sampai 200 biji. Tapi kenapa dia borong? Karena dia mau nolong tukang lepet itu. Berapa duit sih 200 lepet? Tapi bisa bikin orang itu lega, dagangannya habis. Dia bisa pulang, bawa uang buat keluarganya di rumah. Mari pakai setiap kesempatan yang kita punya untuk jadi berkat bagi sesama. Mari pakai kesempatan yang kita punya untuk terus menebar kebaikan kemana saja. Ketika Anda butuh membeli sesuatu, pernah nggak Anda mikir, cari teman atau keluarga yang susah, kasih proyek itu ke mereka, suruh mereka yang belanja. Tuh dengan cara itu Anda bisa membantu keluarga Anda, kasih mereka pekerjaan. Kalau Anda punya teman atau keluarga yang susah, mari beli dagangannya. Anda butuh daging, cari keluargamu yang susah, mereka suruh jualan daging. Anda butuh apa? Anda bisa minta keluargamu, upayakan itu. Berkati mereka dengan kasih mereka modal usaha, beli jualannya, bantu promosi produknya. Saya bersyukur di Impact Community Indonesia, kami mempromosikan jualan produk-produk dari jemaat di ICI, di Instagram ICI Market. Anda juga yang punya jualan bisa nitip untuk dipromosikan, dan saya suka masukkan ke Instagram story saya untuk bantu supaya produk-produk mereka lebih dikenal sama orang banyak. Kalau kita mau nolong orang, sebenarnya gampang. Kasih masukan untuk upgrade produknya. Ya syukur kalau mereka mau mendengar, kalau enggak ya sudah. Ajarin cara packagingnya, kasih resep yang lebih enak. Ajarin gimana cara ngambil foto, gimana cara nulis caption, supaya mereka mulai bisa jualan di Facebook, jualan di Instagram. Dan ajarin mereka, ibu-ibu khususnya, gimana mengelola keuangan supaya lebih bijak, supaya modal bisa diputar, supaya bisa punya tabungan. Mari bantu orang dengan mengusahakan. Kita bisa menolong mereka bangkit lagi, bantu modal usaha, beli jualannya. Program peduli sesama ke depan, mulai bulan April ini, kami akan bantu para pedagang-pedagang asongan yang mereka selama pandemi tidak bisa jualan. Mereka pasti gerobaknya mulai rusak, warungnya juga udah mulai rusak. Kami ingin bantu mereka untuk bangkit lagi. #bangkit lagi. Peduli sesama sudah nggak akan bagi-bagi sembako, tapi kami akan alihkan untuk modal usaha, untuk pelatihan-pelatihan, supaya orang punya keterampilan untuk bisa cari pekerjaan dan mereka siap untuk dunia kerja. Kalaupun kita nawar, kita belanja, kan ada aliran yang suka nawar tuh ya. Gak apa-apa nawar, itu ada sebuah kesenangan tersendiri. Tapi kalau nawar, jangan keterlaluan. Jangan malah sampai orang tuh gak punya keuntungan, dan kalaupun ada untung gak seberapa gitu kan, kasihan. Orang dagang kan harus untung. Mereka butuh modal, mereka harus menutupi biaya operasional.
Dan jangan sampai kita tuh memanfaatkan rasa sungkan orang terhadap kita. Contoh, kalau saya misalnya mau beli AC sama teman, oh dia sungkan sama saya misalnya gitu. Dia akan bilang, saya kasih kamu harga modal aja. Saya akan bilang gini, enggak boleh gitu. Kasih diskon boleh karena kita teman, tetapi kamu harus untung. Kamu kan harus hidup. Kamu juga harus kasih makan anak-anak kamu. Kamu juga harus gaji pegawai kamu. Harus untung. Jangan malah kita memanfaatkan hubungan pertemanan atau persaudaraan untuk cari keuntungan. Harusnya kita jangan memanfaatkan rasa sungkan orang terhadap kita. Orang dagang harus untung. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, kan teman, jangan untungin gue. Nanti dagangannya tutup dong. Daripada kita setengah mati nolong orang ketika dia nggak punya uang, lebih baik kita nolong mereka ketika mereka berdagang. Kalau Anda diberkati lebih, berilah lebih. Anda tidak akan kekurangan, saya percaya itu. Jangan sampai kita nekan harga orang sampai orang setengah mati. Anda tidak akan miskin kalau Anda suka nolong orang miskin, saya yakini itu. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata gini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Anda harus berbahagia kalau hari ini Anda di posisi bisa memberi. Karena Anda dipercaya Tuhan untuk memberkati. Saya berdoa agar Anda punya kemurahan hati untuk menolong orang-orang yang lemah. Jangan sampai kita neken mereka. Jangan maunya diberi, tapi milikilah mentalitas memberkati. Makan di restoran teman atau keluarga, jangan minta diskon. Kalau mereka kasih potongan, terima kasih. Tapi jangan begitu duduk, diskon ya. Aduh, malu. Saya sih kalau begitu malu. Harusnya kalau kita diberkati, pantang nekan orang lemah. Harusnya kita berkati mereka. Lakuin jualannya. Bayar lebih. Seringkali ketika saya beli barang sama teman, saya transfer lebih. Dan mereka bilang, jangan transfer lebih. Ini lebih loh duitnya. Saya bilang gak apa-apa. Harusnya kita senang kalau Tuhan itu kasih kita kekuatan untuk memberkati orang. Karena ketika kita punya kemampuan untuk memberi lebih, berarti kita adalah orang-orang yang diberkati. Jangan muka gratisan, maunya dibayarin, dikasih gratis, karena itu mental pengemis. Kalau kita adalah orang-orang yang dipanggil jadi berkat, kita harusnya bayar lebih, bukan minta lebih. Kalau Anda bilang, Bu Heni, kok ngajarinnya nggak boleh nawar? Boleh nawar, tapi nggak boleh keterlaluan. Kan kita harus hemat. Oke, Anda mau hemat? Mari saya ajak Anda hemat yang berhikmat. Gimana itu? Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, ini kan hemat yang gak berhikmat. Hemat itu berhenti beli barang yang tidak perlu. Contoh, koleksi pakaian yang branded, koleksi tas yang branded, koleksi sepatu yang branded, belanja yang gak perlu-perlu sampai rumah Anda penuh pajangan ini dan itu. Terus beli gadget terbaru terus, gajian beli gadget terbaru. Ambil cicilan 0% Bu Heni. Biarpun cicilan 0%, tiap bulan harus dibayar. Berapa banyak cicilan yang kita bilang 0% lalu numpuk setiap bulan.
waktu gajian kita harus bayar, lalu sisanya sampai nggak ada. Kita kalau mau hemat tuh yang berhikmat. Jangan beli yang nggak perlu. Tapi menaruh belas kasihan buat orang lemah, itu firman Tuhan katakan, memiutangi Tuhan yang pasti akan membalas. Mau nggak Anda dibalas sama Tuhan? Tuhan kalau balas itu berlipat kali ganda. Kita gaji pembantu di rumah yang kerja bantuin kita 15 jam sehari misalnya. Berapa Anda gaji pembantu Anda? Ada yang gaji pembantunya 1,5 juta, itu aja udah ngomel. 2 juta, 2,5 juta, 3 juta sebulan. Itu berasa berat ya. Padahal mereka bantu kita 30 hari 1 bulan gitu. Kalau 31 hari mereka bantu kita 31 hari 1 bulan, 12-15 jam sehari loh. Sementara mungkin ada orang yang beli tas, beli sepatu, sekali gesek 25 juta, nggak berasa berat tuh. Kalau Anda ingin melihat apakah hidupmu sudah jadi berkat atau belum, mari izinkan saya bertanya ini. Apakah orang-orang susah di sekeliling Anda menjadi lebih sejahtera karena Anda? Apakah pembantu di rumah bisa menafkahi keluarganya? Apakah pembantu Anda bisa membangunkan rumah buat keluarganya di kampung? Apakah supirmu bisa nyekolahin anak-anaknya? Apakah orang tuamu, adik kakakmu, keponakanmu hidupnya layak? Yuk belajar jadi berkat untuk orang-orang lemah di sekitar kita. Saya percaya orang-orang lemah itu Tuhan yang kirim dalam hidup kita. Amsal 29 ayat 7 berkata gini, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Saya berdoa agar Anda diberi belas kasihan sama Tuhan terhadap orang-orang yang lemah di sekitar Anda. Milikilah mentalitas memberkati. Ketika Anda punya kesempatan, pakailah setiap kesempatan untuk menabur kebaikan. Jangan tekan orang lemah. Jangan nawar keterlaluan kalau belanja sama orang susah. Kalau kita bisa berkati lebih, mari berkati. Saya berdoa Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Kiranya Tuhan terus memakai hidup Anda jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk terus mengasihi sesama kami, orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa agar lewat hidup kami banyak orang yang boleh sejahtera, banyak orang yang hidupnya jadi lebih baik. Tuhan tolong supaya kami punya hati nurani yang murni, hati nurani yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama yang membutuhkan Tuhan. Berdoa supaya kami tidak cari keuntungan untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh berbagi keuntungan dengan orang-orang lain juga. Memikirkan kesejahteraan orang-orang lain juga. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu. Kiranya setiap taburan mereka, Tuhan lipat kali gandakan jadi kebajikan dalam hidup mereka. Mereka tidak akan pernah miskin, mereka tidak akan sengsara. Karena hidup orang benar dipelihara Tuhan, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati, stay blessed, God bless you. Saya percaya kita semua sudah diberkati firman Tuhan sampaikan hari Kristianus. Jangan menekan orang lemah, tapi miliki mentalitas untuk menjadi berkat. Luar biasa. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan, maka firman ini akan jadi dampak buat hidup kita dan orang lain. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Kami berdoa biar setiap benih yang saudara tabur, Tuhan lipat gandakan kepada saudara semua, dan juga menguatkan buat mereka yang dibantu serta memperluas kerajaan Allah. Luar biasa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir, segala kemuliaan bagi Tuhan. Hamba-Mu khusus berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Saudara yang sakit, saudara bisa arahkan tangan saudara sama Tuhan. Katakan, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan tolong saya. Kau dengarkan setiap mereka yang sedang berseru kepada-Mu.
Kami minta mujizat kesembuhan terjadi. Mereka yang sakit COVID sembuh, mereka yang sakit tenggorokan sembuh, mereka yang sakit pencernaan sembuh, mereka sakit alergi sembuh, mereka sakit di mata sembuh, katarak sembuh, minus plus mereka makin sembuh, dan juga pendengaran mereka disempurnakan Tuhan, mendengar dengan baik, bahkan mereka yang stroke juga disembuhkan Tuhan. Saya berdoa segala sakit penyakit yang bahkan hamba belum sebutkan, bahwa penyakit mereka sudah Engkau tanggung di atas kayu salib dan Engkau sudah menyembuhkan mereka. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sedang membutuhkan pertolongan, jawabannya Tuhan, khususnya biaya kehidupan, biaya bayar hutang, cicilan, bahkan segala pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan untuk biaya sekolah sekalipun. Biarlah Tuhan mengirimkan berkat dan sumber-sumber yang baru untuk mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan, tapi justru mereka berkecukupan karena Tuhan memelihara. Hamba juga berdoa buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, biar Tuhan memperlancar dan menyediakan segala sesuatu dengan baik. Dan bahkan juga Tuhan boleh memberikan kerinduan mereka ingin memiliki pasangan hidup, biar Tuhan memberikan yang sepadan, setia, yang mengasihi, yang dewasa. Dan juga hamba berdoa buat mereka yang menginginkan keturunan, biarlah Tuhan memberikan buah hati yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang ingin menjual tanah, rumah, ingin menjual barang mereka yang sampai hari ini belum laku juga, aku berdoa pertemukan the right buyer, serious buyer, pembeli yang serius, sehingga apa yang mereka jual bisa laku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan apa yang gak pernah mereka lihat, pikirkan, itu Tuhan siapkan buat mereka semua. Hamba juga berdoa buat pemerintah bangsa kami agar mereka diberikan kebijaksanaan dalam mengatur roda pemerintah di bangsa ini dengan takut dan gentar, dan mereka bisa diberikan kemampuan untuk mengatur setiap daerah, setiap kota, bahkan setiap kabupaten dan negara Indonesia berjalan semakin hari semakin lebih stabil di dalam politik, bahkan juga makin kondusif secara pandemik. Dan kami akan lihat bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Dan kami juga berdoa agar ekonomi Indonesia juga makin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan rakyat Indonesia diberikan imun tubuh yang sehat. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, donasi, perhitungan setiap taburan mereka, agar Tuhan melipat gandakan, sehingga usaha mereka makin lancar, karir mereka makin meningkat, mereka punya kerinduan digenapi oleh Tuhan, bahkan mereka punya keinginan pun Tuhan boleh menyertainya, mereka punya keluarga makin harmonis, mereka yang sedang menghadapi problem, biarlah Tuhan juga bisa campur tangan untuk menolong problem-problem mereka, dan bahkan mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, dan mengangkat karirmu tinggi-tinggi, dan membuat setiap usahamu berhasil, dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap perencanaanmu ada campur tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menghalaukan dan melindungi kau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan bahkan COVID-19 itu sendiri. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Impact Community Indonesia Weekend Service. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah besok jam 10 pagi. Pasti kita akan diberkati, dan ingat selalu menjaga kesehatan, tetap bersemangat, dan jangan kasih kendor pertahanan kita. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara semua. God bless you.